Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa alihi thayyibin thahirin. Ikhwani wa akhwati, kembali kita berjumpa dalam melanjutkan pembelajaran kita, yaitu masih berkaitan dengan surah 2. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kisah kemarin, ya Pak. Pada pertemuan sebelumnya telah kita sampaikan berkaitan dengan pembagian jamak, ya. Telah kita sampaikan ada namanya jamak mudzakkar salim dengan syarat-syarat yang ada. Kemudian insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan membahas jenis jamak yang lain, yaitu jamak muannats salim. Kemudian nanti insyaallah setelah jamak muannats salim kita akan melanjutkan berkaitan dengan jamak taksir, ya. Adapun berkaitan dengan jamak muannats salim, ya, sebagai muqaddimah atau pendahuluan sebelum kita memulai ke pembahasan aslinya, mungkin kita sedikit boleh perkenalan berkaitan dengan jamak muannats salim, ya. Kalau kita melihat dari nama atau penyebutan, ya, jamak muannats salim itu berarti jamak artinya adalah dia kalau dilihat dari jumlah itu harus 3 atau lebih, kan gitu. Kemarin sudah kita sebutkan yang dimaksud dengan jamak, musanna dan mufrad. Ini adalah kelanjutan dari pembahasan yang sudah kita sampaikan. Kemudian kalau kita melihat rangkaian berikutnya, itu jamak muannats salim artinya jamak yang khusus berkaitan dengan isim-isim yang muannas, kan gitu. Kalau jamak mudzakkar salim kemarin adalah jamak-jamak yang berkaitan dengan isim yang mudzakkar. Jamak muannats salim berkaitan dengan muannas. Salim, kenapa ya dikatakan salim? Karena bentuknya itu tidak berubah, ya, tidak berubah dari bentuk mufradnya, hanya nanti ada tambahan sebagai pembeda antara mufrad dan jamak. Tidak seperti dengan jamak mukassar atau jamak taksir. Nanti akan kita sebutkan bahwa jamak mukassar atau jamak taksir itu kalau dibandingkan dengan jamak mudzakkar salim dengan jamak muannats salim itu akan ada perbedaan. Apa bedanya? Kalau jamak mudzakkar salim dan jamak muannats salim itu mufradnya, bentuk mufradnya itu tidak berubah ketika diubah menjadi jamak mudzakkar salim atau jamak muannats salim. Tapi kalau jamak taksir atau jamak mukassar itu nanti akan berubah baik itu nanti harokatnya atau bentuknya. Nanti secara rinci akan kita lebih detail lagi sampaikan berkaitan dengan jamak taksir. Adapun pada kali ini insya Allah kita akan menyampaikan tentang secara global atau secara umum berkaitan dengan jamak muannats salim, berkaitan dengan cara membuatnya, apa bedanya dengan jamak mudzakkar salim. Dengan apa kemarin kita ketika membahas tentang jamak mudzakkar salim juga kita sampaikan hal-hal atau syarat-syarat yang harus dipenuhi ketika kita ingin membuat sebuah isim mufrad, ya, kita ubah menjadi bentuk jamak, ya. Ketika dia kita ingin ubah menjadi jamak mudzakkar salim, maka harus memenuhi syarat-syarat yang sudah ditentukan oleh para ulama syaraf atau ulama nahwu. Begitu juga dengan ketika kita ingin mengubah mufrad musanna, mufrad muannas, maksud saya, ketika ingin mengubah isim mufrad muannas menjadi bentuk jamak, maka juga ada syarat-syarat yang harus dipenuhi. Insya Allah kita akan membaca atau mempelajari bagaimana syarat dan bagaimana formula yang harus diterapkan dalam pembuatan jamak muannats salim. Ya, mungkin kita juga sebagaimana biasa perlu kita membaca ringkasan yang sudah kita susun. Ya, nanti setelah itu kita baru akan berlatih, ya, membuat coretan supaya lebih mudah dipahami atas apa yang kita sampaikan di rekaman kali ini insyaallah. Ya. Kalau sebelumnya, ya, sudah kita sampaikan kurang lebih berkaitan dengan jamak mudzakkar salim, ya, dengan contoh-contohnya. Kemudian insyaallah pada kesempatan kali ini kita melanjutkan yaitu berkaitan dengan jamak muannats salim. Ya, jamak muannats salim, ya. Cara membuat, ya, nanti kita akan ulangi lagi, ya, maksudnya dari jamak muannats salim, atau kita maksud ulangi lagi dari awal. Jamak muannats salim itu apa? Jamak muannats salim adalah isim, ya, secara globalnya isim yang menunjukkan makna
muannas ya, karena dia muannas ya, muannas isim yang menunjukkan makna muannas di mana jumlahnya itu 3 atau lebih. Itu kalau kita mau artikan secara bebasnya ya. Bagaimana cara membuatnya? Kalau kemarin jamak mudzakkar salim, ketika kita mau membuat jamak mudzakkar salim, kita melihat mufradnya ya, kita melihat mufradnya, kemudian kita tambah huruf wawu dan nun atau ya dan nun setelahnya atau di akhirnya dengan harokat dhamma sebelum wawu atau kasrah sebelum ya. Nah, itu sudah kita sampaikan. Adapun ketika kita ingin membuat bentuk jamak muannas salim, yaitu isim yang menunjukkan makna banyak, isim muannas yang menunjukkan makna banyak di mana bentuknya tidak berubah dari mufradnya. Itu caranya apa? Caranya adalah kita melihat dulu isim mufradnya ya. Karena kita membahasnya jamak muannas salim, maka berarti mufradnya harus muannas kan gitu. Kemarin juga kita sudah sampaikan ada jenis-jenis muannas, ada tanda-tanda muannas. Ketika ada isim yang memenuhi syarat-syarat atau memiliki kriteria di mana dia bisa disebut sebagai muannas, maka isim tersebut adalah isim muannas gitu. Ya. Kita sudah tentukan misalnya ada sebuah isim di mana dia menunjukkan makna muannas seperti kata muslimah ya, atau thalibah, atau madrasah, atau sayyarah atau lain sebagainya ya. Kalau kita mau mengubah isim-isim mufrad muannas tadi kepada bentuk jamak muannas salim, maka yang pertama kita harus lihat adalah satu mufradnya, isim mufradnya muslimatun seperti ini. Kemudian kalau kita sudah mendapatkan ya seperti ini bentuk mufrad dari mufrad muannas, maka kita lihat apakah huruf terakhirnya dia berupa tak marbutah atau tidak ya, tak yang bundar itu ya. Jika pada mufrad ada tak taknisnya atau tak marbutahnya, maka harus dibuang dulu sebelum kita bentuk menjadi jamak muannas salim ya. Kata muslimatun huruf terakhirnya adalah tak ya, tak marbutah. Maka untuk membuatnya pertama harus kita buang dulu ya, kita hapus. Jadinya apa? Muslim kan begitu. Kalau kita sudah hapus taknya, maka baru ditambah huruf alif dan ta. Jadinya apa? Muslim jadi muslimat ya begitu. Dan huruf sebelum alif dan ta harus harokat fathah. Yani huruf mim di sini harus dikasih harokat fathah. Kalau yang sebelumnya muslimatun menjadi muslimatun. Sebelumnya thalibatun jadi thalibatun. Madrasatun menjadi madrasat. Namun untuk kalimah madrasatun itu lebih sering menggunakan jamak taksir ya, itu madrasatun menjadi madaris. Jadi tidak semua nanti isim-isim muannas itu penggunaannya bisa atau digunakan penggunaannya dengan menggunakan jamak muannas salim. Boleh nggak dibuat menjadi susunan atau bentuk jamak muannas salim? Boleh, tapi dalam penggunaan tidak selalu menggunakan jamak muannas salim. Ada kalanya lebih sering dengan menggunakan jamak taksir, yaitu jamak nanti kita akan pelajari bagaimana kriteria atau bentuk-bentuk jamak taksir. Begitu. Sekali lagi bahwa ketika kita ingin mengubah atau membuat kalimah berbentuk jamak muannas salim, maka yang pertama kita lihat adalah bentuk isim mufradnya, isim mufrad muannas ya di sini. Kalau ternyata dia huruf terakhirnya ada ta, maka taknya dibuang, baru ditambah alif dan ta. Dan huruf terakhirnya yang tadi setelah dibuang taknya dikasih harokat fathah menjadi muslimatun. Muslimatun jadi muslimatun begitu. Jadi taknya tidak boleh ditetapkan, harus dibuang dulu. Itu bagaimana atau formula ya, rumus membuat bentuk jamak muannas salim. Kemudian selanjutnya adalah apa ada syarat-syarat tertentu ya, tentu ada di sini ada syarat-syarat tertentu sehingga ketika kita mau membuat jamak muannas salim maka harus melihat dulu syarat-syarat apakah dia memenuhi syarat-syarat yang ada di kolom di sini atau tidak ya. Syaratnya ini hanya salah satu, tidak harus dipenuhi semua baru bisa diubah menjadi jamak muannas salim. Ada beberapa syarat ya, sebenarnya di kitab-kitab lainnya atau sebagian kitab lainnya ini lebih dari yang tercantum di rangkuman ini, namun ini sudah mewakili dari bentuk-bentuk jamak muannas salim yang beredar di kitab-kitab. Syarat yang pertama atau salah satu syaratnya adalah
dia harus berakhiran tak bundar atau tak marbutoh ya. Kita melihat, misalnya kita melihat di kamus atau di kitab ada isim-isim yang memiliki tak di belakangnya seperti ini, muallimatun, syajaratun ya, tadi muslimatun, kemudian ada sayyaratun ya, dan lain sebagainya. Kalau dia ada taknya di belakangnya, maka dia sudah bisa diubah menjadi jamak muannats salim. Kenapa? Karena di belakangnya ada huruf taknya. Dan jadi salah satu syarat untuk bisa sebuah isim bisa dijadikan jamak muannats salim, syaratnya adalah di belakangnya atau di urutan paling terakhir ini ada huruf tak marbutohnya atau tak yang bundar itu. Namun ada pengecualian ya, para ulama nahwu dan syarah kita mengecualikan ada kalimat-kalimat khusus di mana meskipun di huruf akhirnya dia berupa huruf tak marbutoh ya, tak yang bundar itu, namun dia tidak bisa atau dalam pemakaiannya tidak menggunakan jamak muannats salim tapi menggunakan jamak taksir ya. Apa diantaranya adalah kata imro'atun yang bermakna perempuan, syatun, amatun, ummatun, illatun, millatun, syafatun ya. Ini adalah kalimat-kalimat yang dikecualikan, di mana ketika kita mau membuat jamak dari kalimat-kalimat yang ada di ini ya, di barisan yang pengecualian ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ada 7 kalimat yang dikecualikan, di mana kalimat-kalimat isim mufrad muannas ini penggunaannya tidak menggunakan jamak muannats salim ketika diubah menjadi jamak, tapi menggunakan jamak taksir ya. Nanti bisa kita cari ya jamak-jamak dari masing-masing isim muannas ini. Imro'atun jamaknya nanti ada nisaun, syatun jamaknya syah, amatun jamaknya ima ya, ummatun, umam, killatun kilal ya, millatun, milal, syafatun, syafah. Ini adalah jamak-jamak yang digunakan atau diterapkan pada kalimat-kalimat yang dikecualikan dari ketentuan yang pertama, di mana ketentuan yang pertama yaitu huruf terakhirnya harus berupa tamarbuto, kecuali kalimat-kalimat yang ada di bawahnya ini. Itu yang pertama. Kedua, diantaranya adalah kalimat yang bisa dijadikan jamak muannats salim adalah dia huruf akhirnya berupa alif taknis ya. Ketika kita membahas muannas ya sebelumnya telah kita sampaikan ada tanda-tanda taknis, di antaranya adalah tak marbuto, ada alif maksuro, ada alif mamduda kan gitu. Jika ada sebuah isim belakangnya ada alif maksuro atau alif mamduda seperti ini, maka dia bisa atau memenuhi kriteria untuk bisa dijadikan sebagai jamak muannats salim. Seperti contoh kata hubla nanti bisa dijadikan bentuk jamak muannats salim. Cuma nanti pembahasan berkaitan dengan isim maksuro dan isim mamduda akan kita sampaikan secara terpisah ya. Nanti karena ada pembahasan khusus pengecualian berkaitan dengan hubla, berkaitan dengan sahro, di antara contoh dari maksuro dan mamduda. Itu nanti di beberapa pertemuan sebelum akhir kita akan sampaikan berkaitan dengan isim-isim mangkus, maksur, mamdud, dan lain sebagainya. Bagaimana ketika menggunakan atau membuat jamak muannats salim ya, nanti akan ada kriteria khususnya sehingga tidak bisa disamakan dengan isim-isim yang sifatnya sahih atau yang bentuknya normal seperti ini, karena ini adalah memiliki kalimat-kalimat seperti ini memiliki hukum yang khusus. Nanti kita akan sampaikan di pembahasan terakhir. Kemudian ada kalanya dia tidak ada taknya ya, belakangnya juga tidak ada alif maksuro atau alif mamduda, tapi dia berupa isim alam muannas hakiki ya. Kita sudah sampaikan juga ada jenis-jenis muannas ya, muannas hakiki, ada majazi. Ketika dia berupa isim muannas hakiki seperti ini ya, meskipun tidak ada taknya, tidak ada alif maksuro dan mamdudanya, maka dia juga bisa dijadikan jamak muannats salim. Zainabun jadi zainabat begitu. Kemudian selanjutnya adalah isim yang khusus digunakan untuk muannas ya. Nanti di beberapa istilah ya di kamus ya, tentunya kita harus mengecek kamus ya atau melihat buku-buku bahasa Arab yang
yang membahas secara khusus berkaitan dengan makna mana, itu ada kalanya kalimah-kalimah ini hanya digunakan atau dinisbatkan kepada muannas ya, perempuan atau betina. Seperti kalimah haid ya. Haid ini adalah maknanya adalah orang yang haid ya, orang yang haid. Meskipun dia tidak ada huruf tak marbutanya, namun yang mengalami menstruasi adalah perempuan, maka kalimat seperti ini ya, ketika kita mau menggunakan atau kita ubah menjadi muannas ya, bisa ditambahkan dengan alif ta begitu ya. Karena kalimat haid ini hanya khusus dinisbatkan kepada perempuan. Nanti ada beberapa kalimat lain ya, bisa kita cari di kamus-kamus atau buku-buku bahasa Arab. Apa saja kalimat yang khusus digunakan untuk atau dinisbatkan kepada muannas ya, nanti bisa kita cari sebagai penambah wawasan kita. Ada haid, ada talik dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir adalah muzakkar non orang ya, maksudnya ini adalah barang ya atau benda yang tidak memiliki jamak taksir. Yang pertama dia harus mudzakkar dan non orang, maksudnya selain orang ya. Kemudian dan binatang ya, selain maksudnya muannas hakiki. Dan dia tidak memiliki jamak taksir. Nanti ketika kita melihat kamus ya, biasanya di kamus-kamus yang lengkap itu juga disebutkan atau disertakan makna dan sekaligus bentuk jamaknya ya. Ada kalimat-kalimat atau isim-isim tertentu ketika dia berubah menjadi jamak, itu jamaknya menggunakan jamak taksir ya. Kalau dia benda atau sesuatu memiliki jamak taksir, maka dia secara penggunaan tidak bisa diubah menjadi jamak muannats salim ya secara umumnya. Namun kalau dia tidak memiliki jamak taksir, baru dia bisa diubah menjadi jamak muannats salim. Kenapa? Syaratnya adalah dia mudzakkar non orang ya. Seperti ini, kan di sini kan tidak ada tanda taknisnya ya. Karena tanda taknis kan ada 3 ta, alif maksurah, alif mamdudah. Seperti kata wujud, hammam. Ini adalah secara kalimat dia bentuknya adalah mudzakkar. Kenapa mudzakkar? Karena tidak ada tanda taknisnya. Lalu kenapa dia bisa menjadi memiliki kriteria atau memenuhi syarat untuk bisa dijadikan jamak muannats salim? Karena jamaknya, jamak dari wujud ini tidak ada bentuk taksirnya, atau ketika kita lihat di kamus, jamaknya wujud ini bukan jamak taksir atau tidak berubah jamak taksir. Jamak taksir itu seperti misalnya kata kitabun jadi kutubun ya, kitab, sebuah kitab, beberapa kitab, itu menyebutnya dengan kutubun itu. Masjidun mufrad, masajid ya, beberapa masjid atau banyak masjid, itu bentuk dari jamak taksir. Insya Allah setelah ini kita akan sampaikan secara khusus berkaitan dengan jamak taksir ya. Sekali lagi bahwa jamak muannats salim ini cara membuatnya itu hampir sama dengan jamak mudzakkar salim. Tapi kalau dalam jamak mudzakkar salim kemarin kita menambah wawu nun atau ya nun ya. Kemudian kalau dalam jamak muannats salim yang kita tambah adalah huruf alif ta ya. Kalau ada ta-nya di huruf di isim mufradnya, maka dibuang baru ditambah alif dan ta. Harokat sebelum alif ta dikasih fathah. Adapun berkaitan dengan harokat ta terakhirnya ini ya, ada kalanya nanti kita akan dapatkan harokat ta-nya ini ada 2 kemungkinan. Kalau enggak doma ya kasroh, tidak mungkin ada harokat berupa fathah. Kalau enggak doma kasroh, nanti hubungannya nanti berhubungan dengan pembahasan nahwu, karena nanti kalau ada kalanya amil-amil nawasib, ada kalanya amil-amil yang jar dan amil-amil yang marfu, yang rafa, itu akan menentukan apakah dia dibaca ti atau dibaca tu ya. Maksudnya tadi saya ulangi, saya revisi lagi bahwa harokat dari ta ini dia hanya doma atau kasroh ya, tidak mungkin dia dibaca fathah. Kapan dibaca doma dan kapan dibaca kasroh nanti kita sandingan atau kita padukan dengan pembahasan nahwu. Nanti akan disebutkan dan dijelaskan tanda-tanda i'rab ya. Di antaranya ada i'rab rafa dan i'rab nasab dan jar. Itu kalau khusus berkaitan dengan kalimah isim begitu.
Sebelum kita melanjutkan pembahasan baru atau bab baru yaitu jamak taksir, ya mungkin kita di sini akan sedikit coret-coret untuk lebih memudahkan pembahasan kita atau pemahaman kita berkaitan dengan jamak mudzakkar salim dan jamak muannats salim ya. So kita akan sedikit membuat coretan, nanti selebihnya akan kita sampaikan di kelas ya, di kelas yang diadakan secara khusus ya, khusus untuk tanya jawab dan latihan. Ya. Sedikit kita kembali ke pembahasan jamak mudzakkar salim untuk kita bandingkan dengan jamak muannats salim, kan begitu. Jamak mudzakkar salim. Ya. Jamak yang khusus digunakan untuk mudzakkar ya, mudzakkar salim, namanya juga jamak mudzakkar salim. Di mana bentuknya nanti tidak berubah dari bentuk mufradnya. Kenapa dikatakan salam? Itu alasannya. Ya. Misalnya kita mau mengambil contoh apa? Ya, muslimun ya, seorang muslim ya. Ini kita mengambil contoh-contoh yang memang sudah memenuhi syarat-syarat untuk dijadikan jamak mudzakkar salim. Syaratnya apa saja nanti bisa ditengok lagi di catatan atau di rekaman sebelumnya. Kata muslimun ini ya, isim sifat ya. Kan kemarin kita sebutkan ada harus isim alam atau isim sifat. Kita ambil satu dari isim sifat ya, muslimun. Muslimun ini adalah bentuk isim mufrad ya, isim mufrad mudzakkar ya. Gimana cara membuat bentuk mufrad menjadi jamak mudzakkar salim ya? Formulnya harus ditambah apa? Wawu, nun ya. Atau ya nun. Begitu. Wawu nun atau ya nun. Wawu nun kalau rafa, ya nun kalau nasab dan jer atau jer kan gitu. Menjadi apa? Muslimuna gitu. Muslimuna. Muslimun menjadi muslimuna. Muhammadun ya, kalau kita menggunakan isim alam ya, ditambah wawu nun atau ya nun, jadinya Muhammaduna ya, atau Muhammadina ya, gitu. Ini jamak mudzakkar salim, kurang lebih sebelumnya sudah kita sampaikan ya di pembahasan jamak mudzakkar salim. Sekarang kita beralih ke jamak muannats salim ya, jamak yang berkaitan dengan isim muannats ya, salim karena dia bentuknya ya tidak berubah. Kalau kita lihat ya, muslimun ini, muslimun. Di sini tetap ada kata mim, sin, lam, mim. Mim, sin, mim, sin, lam, mim ya. Jadi tidak berubah ya. Muhammadun juga sama, Muhammad, mim, ha, mim, dal. Mim, ha, mim, dal. Hanya ada penambahan wawu nun, ya nun ya, begitu. Jamak muannats salim sama juga ya. Kata misalnya muallimatun misalnya. Ini dari isim isim mufrad muannats ya. Muannatsnya kenapa? Karena ada taknya. Muallimatun. Kenapa dia muannats? Karena belakangnya ada taknya, tak marbutoh, ini tanda muannats. Gimana caranya mengubah isim mufrad muannats menjadi jamak muannats salim ya? Pertama, kita harus ingat taknya ini harus dibuang dulu ya. Taknya harus dibuang dulu. Tak marbutohnya. Jadinya apa? Mu'allim ya. Mu'allim ditambah dengan alif dan ta ya. Karena alif sama mim ini boleh digabung ya, atau harus digabung. Jadinya apa? Mu'allimat. Mu'allimat ya. Bisa ton, bisa ten, bisa tu, bisa ti. Kalau ada alif lamnya nggak ada tanwinnya. Kalau nggak ada alif lamnya boleh atau harus dikasih tanwin. Begitu. Kapan tu, kapan ti nanti dikaji lagi di pembahasan nahwu. Tu itu kalau dia rofa, ti
Kalau dia dalam keadaan nasab dan jer, itu nanti amil-amilnya ada disebutkan dalam pelajaran nahwu. Mu'allimatun. Kemudian apa lagi? Ya. Sayyaratun misalnya. Sayyaratun, ya. Ada taknya, maka dia muannas. Kita mau ubah menjadi jamak muannas salim, taknya dibuang dulu jadi sayyar, sayyar kan gitu ya. Sayyar. Tambah alif sama tak. Jadinya sayyarat begitu. Tadi contoh-contoh yang meskipun nggak ada taknya, tapi kalau dia menunjukkan makna muannas hakiki, ya seperti apa? Zainab, Maryam dan lainnya, ya muannas hakiki itu dia menunjukkan makna muannas yang memiliki jenis kelamin kan gitu, memiliki alat kelamin, bisa berupa manusia atau binatang. Misalnya kita mengambil contoh kata Zainab, ya kita sengaja menggunakan contoh yang nggak ada taknya, ya nggak ada taknya, karena untuk kita mau sampaikan bahwa tidak selalu harus menunggu ada taknya baru bisa diubah menjadi jamak muannas salim. Kalau nggak ada taknya pun bisa diubah menjadi jamak muannas salim kalau dia berupa muannas hakiki. Zainab jadi, ya tambah alif sama ta menjadi Zainabat, ya. Karena Zainab kan nggak ada taknya, jadi nggak perlu ada yang dibuang. Zainabat, ya. Zainabat, ya. Nanti secara lebih rapi lagi bisa dicontohkan atau ditulis di buku ya masing-masing. Ini adalah beberapa contoh dari bentuk jamak mudzakkar salim dan jamak muannas salim, ya. Kalau kita lihat bentuknya, ya muallimatun, ya muallimatun, ya bentuknya ini tidak berubah, mim ain lam mim, mim ain lam mim, ya tinggal ditambah, ya cuma sekedar ditambah alif sama ta, ya sayyaratun, sayyarat, cuma nanti kan dibuang, ini tanya kan tak muannas, ya bukan tak yang memang melekat di isim ini. Sayyarat, Zainab, Zainabat, nanti akan berbeda dengan misalnya kata kitabun, misalnya kita ambil contoh yang ternyata bentuknya berubah, ya kitabun, ini nanti akan berkaitan dengan pembahasan kita setelahnya, itu berkaitan dengan jamak taksir. Kitabun, satu kitab, jamaknya apa? Jamaknya kitabun ini bukan kitabat, bukan kitabuna, bukan kitabina. Kenapa? Karena dia jamaknya menggunakan jamak taksir. Artinya apa? Kutubun, ya. Kalau kita lihat kaf, ta, alif, ba mufradnya. Jamaknya kaf, ta, ba. Alifnya nggak ada, harokatnya berubah, ya. Makanya disebut dengan taksir, ya. Taksir itu kan rusak arti aslinya, atau mukassar. Mukassar yang rusak, yang dirusak. Tidak seperti muannas salim atau mudzakkar salim, di mana bentuknya tetap asli, ya tidak diubah, tidak rusak. Tapi kalau taksir, dia bentuk mufradnya berubah ketika dia menjadi bentuk jamak, sehingga disebut dengan jamak taksir. Ini perbedaan antara jamak mudzakkar salim, jamak muannas salim, dan jamak taksir. Insya Allah lebihnya kita akan berikan latihan kepada ikhwan dan akhwat sekalian supaya nanti lebih benar-benar bisa membedakan mana jamak mudzakkar salim, mana muannas salim, mana jamak taksir, dan bisa membuat, ya ini kan tujuan dari belajar kita mengerti perbedaannya, kita bisa memahami penggunaannya, kita bisa membuat masing-masing dari tadi jamak mudzakkar salim, muannas salim, dan jamak taksir. Kemudian selanjutnya adalah berkaitan dengan salah satu pembagian jamak yang lainnya, yang terakhir, yaitu jamak taksir atau jamak mukassar, ya. Sudah beberapa kali kita sampaikan bahwa jamak taksir ini, kenapa dia dinamakan taksir? Karena bentuk mufradnya itu berubah ketika sudah dalam keadaan bentuk jamak, ya. Itu kenapa, alasan kenapa disebut dengan taksir. Taksir itu rusak atau dirusak, sehingga disebut dengan jamak yang taksir, yang dirusak atau rusaknya bentuknya.
Secara global definisi ya kita baca di sini ya. Jamak taksir ya. Definisinya apa? Ya, isim yang menunjukkan mana tiga mufrad atau lebih dengan mengubah harokat bentuk atau bentuk mufradnya ya. Tidak seperti jamak muannats salim ya. Tadi sudah kita sampaikan beberapa kali. Apa saja yang bisa berubah atau perubahan apa yang terjadi ya, bisa jadi ada kalanya perubahan itu perubahan hanya harokatnya saja, bentuknya tidak berubah tapi hanya harokatnya saja ya. Seperti apa kata asadun? Asadun maknanya singa, seekor singa. Asadun jamaknya apa? Beberapa ekor singa atau banyak ekor singa, itu usudun ya. Kalau mufradnya asadun, harokatnya alif fathah, sin pakai fathah, dan itu nanti apa berkaitan dengan i'rab. Kemudian ketika kita ubah menjadi jamak, harokatnya berubah, bukan asadun, bukan asaduna, bukan asadat, tapi apa? Usudun ya. Karena bentuk harokatnya berubah, maka dia masuk kategori jamak taksir. Dia tidak jamaknya tidak menggunakan jamak muannats salim karena memiliki jamak taksir. Dengan kita ingat tadi bahwa di antara salah satu kriteria sebuah isim bisa dijadikan jamak muannats salim itu nanti dibaca-baca lagi, sehingga nanti ketika kita menemukan sebuah kalimat, apakah kita ketika mau mengubah bentuk jamak itu dia masuk ke kriteria yang mana, itu nanti kalau kita ingat-ingat insya Allah bisa untuk menentukan atau mengubah sebuah mufrad menjadi jamak. Jadi perubahan ada kalanya harokat saja ya, ada kalanya bentuknya plus harokat ya. Jadi bisa harokat saja, bisa bentuknya, bisa bentuk plus harokat. Kalau kita lihat di sini kata tolibun ya, bentuk tolibun itu kan hurufnya kan di sini ada to, alif, lam, ba kan gitu. Jamaknya, penggunaan jamak dari kata tolibun ya, kalimat isim tolibun ini adalah tulab, bukan tolibuna, bukan tolibina ya. Meskipun kalau secara kaidah ya, bisa saja kita menggunakan tolibun ini kita ubah menjadi bentuk jamak mudzakkar salim. Kenapa? Karena dia memenuhi syarat untuk bisa dijadikan jamak mudzakkar salim ya. Ini adalah isim sifat ya, isim sifat akil dan sebagainya, sehingga bisa dia memenuhi kriteria. Tapi dalam penggunaan ya, kata tolibun ini menggunakan bentuk jamak yang taksir, yang mukassar, bukan jamak mudzakkar salim begitu. Kata talibun jamaknya jadi tulab ya, berubah dari kata aslinya atau isim aslinya, maka dia disebut dengan jamak taksir atau jamak mukassar. Ini adalah definisi secara global dan perubahan yang terjadi dari masing-masing mufrad dari jamak taksir. Jadi ada kalanya perubahan ini harokatnya saja atau bentuknya dan harokatnya. Jadi kalau misalnya ada isim yang berubah bentuknya dari mufradnya, maka dia masuk ke golongan jamak taksir. Kemudian ya, pembagian jamak taksir ya. Jadi jamak taksir ini dibagi menjadi dua ya. Penyebutan saja ini sebenarnya. Ada kalanya ini kilah itu menunjukkan mana sedikit ya, jamak tapi yang sedikit ya. Kenapa sedikit? Karena nanti yang namanya kilah itu ada kita sebutkan bahwasanya kilah itu hanya menunjukkan mana 3 sampai 10 kan gitu. Kita ingat bahwa yang namanya jamak itu tidak boleh kurang dari 3 ya. Jadi kalau 3 dan seterusnya maka itu masuk kategori jamak atau kelompok jamak. Dan nanti dibagi lagi ya, kalau jamak taksir dibagi lagi. Kalau 3 sampai 10 itu masuknya ke golongan jamak yang kilah ya, jamak taksir yang kilah. Tapi kalau 11 dan seterusnya tanpa batas, maka dia masuk ke kategori kasro ya. Cuma ini ada catatan atau keterangan di mana nanti bisa dibaca lagi ya. Mungkin kalau di sini ketika mendengarkan kurang begitu bisa ditangkap, nanti bisa dibaca-baca lagi, dan kalau ada pertanyaan bisa disampaikan. Jadi jamak taksir dibagi menjadi kilah dan kasroh ya. Dilihat dari
jumlahnya 3 sampai 10 kila, 11 sampai seterusnya itu kasroh ya. Kasroh itu banyak, kila sedikit. Dan nanti akan ada wazannya masing-masing ya. Kila ada wazannya sendiri, kasroh ada wazannya sendiri. Cuma di sini ada penjelasannya. Apa itu? Pembagian jamak taksir menjadi kila dan kasroh hanya berlaku bagi isim mufrad yang masing-masing memiliki wazan yang telah ditentukan. Artinya nanti ketika kita membaca wazan-wazan di sini, wazan itu pola ya, pola yang disamakan, wazan. Kalau asli artinya wazan itu kan timbangan ya, neraca. Tapi kalau penggunaan di sorof atau di nahwu, wazan itu pola. Jadi ketika ada sebuah kalimat sama dengan sebuah wazan, maka inilah disebutkan wazan. Jadi polanya disamakan. Jadi penggunaan pembagian kilah dan kasroh ini hanya isim-isim yang memang memiliki wazan yang sudah ditentukan dari sananya. Artinya apa? Kita tidak bisa mengategorikan isim yang kita dapatkan, semua isim yang kita dapatkan dengan penggunaan atau wazan-wazan yang ada di dua pembagian ini, kilah dan kasroh. Sudah ditentukan dari sananya. Artinya apa? Ketika ada sebuah isim dan jamaknya dia adalah sama dengan kata wazan af'ilah ya, atau af'ul atau af'al atau fi'lah, maka isim-isim tersebut adalah jamaknya adalah jamak kilah. Tapi kalau tidak atau selain dari 4 ini, maka dia masuk pada kategori jamak taksir yang kasroh. Begitu. Jadi wazan-wazan yang sudah ada ini adalah wazan-wazan yang memang sudah ditentukan dari sananya. Kita tidak bisa membuat sesuka hati sebuah isim kita kategorikan menjadi jamak kilah atau jamak kasroh. Makanya disebutkan pembagian jamak taksir menjadi kilah dan kasroh hanya berlaku bagi isim mufrad yang masing-masing memiliki wazan yang telah ditentukan. Sudah ditentukan wazan-wazannya. Dan nanti ini sifatnya sama sekali tidak mengikat. Kenapa? Karena misalnya kita menggunakan ada sebuah isim memiliki atau mengikuti wazan kilah, jamak kilah, tapi ternyata dia secara jumlah itu adalah kasroh, boleh nggak? Boleh. Atau sebaliknya, dia secara wazan adalah kasroh, tapi digunakan dalam penggunaannya itu dia kilah, boleh nggak? Boleh, ya begitu. Jadi sifatnya tidak mengikat, boleh saling pertukaran posisi. Tapi secara aslinya dibagi menjadi dua tadi, kilah atau kasroh dengan wazan-wazan yang sudah ditentukan. Kemudian catatan yang kedua, jika sebuah isim hanya memiliki wazan kilah atau kasroh saja, ya, wazan tersebut dapat digunakan untuk jamak kilah maupun jamak kasroh. Itu tadi yang sudah kita sampaikan, bahwa wazan-wazan kilah atau kasroh ini sifatnya tidak mengikat, boleh ditukar antara satu dengan yang lainnya. Gitu. Kadang wazan jamak kilah dipakai pada jamak kasroh dan wazan jamak kasroh dipakai pada jamak kilah. Ya, ini secara detailnya lagi bisa nanti dipelajari di kitab Sarf Sodih ya. Sarf Sodih ini kitab yang diterbitkan di Iran ya. Di mana di sini ada dua bab ya. Bab pertama, bukan dua bab, dua bagian. Bagian pertama menggunakan bahasa Persia, bagian kedua menggunakan bahasa Arab. Dan kebetulan pembahasan jamak taksir yang pembagiannya ada kilah ada kasroh ini ada di bagian yang berbahasa Arab. Insya Allah bisa dibaca atau dipelajari teman-teman sekalian. Gitu. Sekali lagi bahwa pembagian kilah dan kasroh ini tidak mengikat ya, tidak mutlak harus kilah atau kasroh, meskipun nanti penggunaannya misalnya dia bentuknya atau jumlahnya 4 misalnya, boleh nggak menggunakan wazan yang kasroh? Boleh ya. Begitu juga dia jumlahnya 11 atau lebih, tapi ternyata di kamus itu dia wazannya menggunakan wazan yang kilah, boleh nggak? Boleh. Jadi sekali lagi bahwa wazan-wazan ini tidak mengikat. Tapi kalau secara kebetulan, dalam tanda kutip, kebetulan ada sebuah isim memiliki wazan af'ilah misalnya, dan dia jumlahnya 3 sampai 10, maka dia masuk kategori yang kilah. Begitu juga ketika dia ada isim ya, jamaknya menggunakan wazan fu'ul seperti ini, rusul misalnya,
ada 25 rasul misalnya, kita menyebutkannya, atau misalnya jumlah yang lainnya, maka kita menggunakannya adalah apa? Wazan dari jamak kasro. Ini perbedaan antara kila dan kasro, bahwa kila itu kalau jumlahnya 3 sampai 10 ya, kalau kasro jumlahnya 11 sampai tidak terbatas ya, bilangannya tidak terbatas, dan wazannya akan ada banyak, di antaranya ini menggunakan wazan fu'ul yang kasro dan lain sebagainya. Ini selebihnya bisa dipelajari di kitab Mukhtasar As-Saraf ya, yang berbahasa Arab itu, filenya sudah kita sertakan di halaman 42. Itu di situ secara panjang lebar sudah disebutkan atau lebih lengkap dari yang sudah kita terangkan di ringkasan ini. Ini adalah pembahasan kita berkaitan dengan jamak muannats salim dan jamak taksir ya. Nanti mungkin perlu kita berlatih lagi, khususnya nanti di pertemuan di kelas online kita ya, sehingga kita bisa lebih paham, lebih jelas dari yang ada di ringkasan tertulis atau di rekaman yang saya sampaikan. Setelah ini nanti di pertemuan selanjutnya kita akan sampaikan beberapa jenis jamak yang lainnya ya. Kalau yang tadi, yang jamak mudzakkar salim, jamak muannats salim, dan jamak taksir ini secara global pembagian jamak. Jadi jamak dibagi menjadi 3, mudzakkar salim, muannats salim, dan jamak taksir. Dan nanti ternyata ada jenis-jenis jamak yang lainnya ya, jamak-jamak yang lainnya. Dan nanti juga ada wazan-wazan khususnya, ada pola-pola khusus di mana ketika dia sama polanya maka dia masuk ke kategori jamak yang nanti kita akan sampaikan. Ada siga mutal jumu ya, kemudian ada jam'ul jamak, kemudian ada isim jamak, dan lain sebagainya. Ini nanti insya Allah akan kita sampaikan di pertemuan berikutnya. Ya, sekali lagi bahwa kalau di antara teman-teman ya, di antara teman ikhwan dan akhwat masih kurang jelas ya dari apa yang kita sampaikan maupun dari tulisan yang kita ringkas, bisa disampaikan lewat grup atau lewat nomor pribadi, insya Allah nanti kita akan jawab, ataupun kalau misalnya belum punya jawaban, insya Allah kita akan carikan jawabannya. Kurang lebihnya kami sampaikan mohon maaf kalau ada kekurangan dan kesalahan. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.